Di samping gue udah ada mobil andalan keluarga Indonesia. Udah banyak banget nih jasa yang diberikan sama mobil ini. Ini adalah Toyota Kijang Kapsul tahun 98 atau Kijang generasi keempat. Tapi kali ini kita akan ngebahas kelebihan dan kekurangan mobil ini dan alasan kenapa mobil ini sangat worth it untuk harian. Ini mobil gampang banget dirawat. Gue nggak pernah worry lah kalau misalnya bawa ini mobil kemana-mana. Kijang lo irit, berarti itu bukan Kijang. Bukan karena lu suka atau, tapi emang itu udah pilihan lu. Gue butuh punya Kijang, jadi gue udah nggak mentingin gengsi, gue udah nggak mentingin borosnya segala, karena gue butuh mobilnya. Jadi Kijang generasi keempat ini adalah Kijang terakhir tanpa nama Innova, karena setelah ini dia udah namanya Kijang Innova. Dan Kijang Kapsul ini mulai diproduksi dari tahun 97, kemudian facelift pertama itu tahun 2000 dan facelift terakhir tahun 2003. Terus ya bisa dibilang ya, Kijang ini salah satu mobil dengan tipe terbanyak karena dia itu ada dua buah wheelbase, yaitu short wheelbase sama long wheelbase. Udah gitu tipe paling bawah itu SX atau LX, tipe tengah itu ada SSX sama LSX, tipe atasnya itu ada SGX dan LGX, terus yang paling atas lagi itu ada Kijang Krista. Belum lagi ada karoseri non Toyota seperti Kijang Rangga, Kijang Rover S, dan juga Kijang Jantan Rider. Ya, jadi bisa dibilang tipenya itu banyak banget. Terus ya Kijang ini pada zamannya bisa dibilang itu laku banget dan pesaingnya itu ada Isuzu Panther. Alasan mobil ini laku karena mobil ini tuh badak banget. Mau lu siksa kayak apapun mobilnya tetap jalan. Udah gitu ya, ngerawat mobil ini tuh gampang banget. Mau mesinnya lu akalin, bakal tetap jalan juga. Terus mobil ini juga serbaguna, dipakai ambulan, pick up, dipakai angkot, bahkan dipakai mobil material tuh. Gila gak tuh, banyak banget ya yang pakai Kijang ini buat usaha. Kali ini yang kita bahas ini adalah tipe yang LGX tahun 98. Nah ini yang punya. Halo Mas Ogi. Halo. Apa kabar Mas? Baik banget. Mas, aku mau nanya nih Mas. Ya. Ini udah kemana aja? Kilometer kan udah 426.000. Udah kemana aja nih mobil? Oke, jujur aja nih, ini sebenarnya bekas tetangga orang Medan. Mungkin kita banyak tahu nih, orang Medan itu identik sama Kijang Kapsul. Betul. Ya kan? Jadi ceritanya waktu itu orang tuanya yang punya ini butuh uang buat toko, udah buka toko. Akhirnya ya, kita ambil. Nah, saat dia pakai ini, itu dia sering tuh bolak-balik ke Medan. Nah, dia juga akhirnya punya toko juga di Padang. Jadi mobil ini itu udah berapa kali Jakarta, Padang, Medan, balik lagi Jakarta. Itu berapa kali tuh? Oke, jadi intinya udah tempur banget. Dan setelah odometer sepanjang itu mobil ini udah pernah overhaul mesin belum? Sekali cuman di karbu sama membran. Oh, cuma itu aja. Iya. Sisanya aman. Sisanya aman. Mantep juga nih. Sisanya ganti oli aja udah rawat. Lu kan pakai harian nih Mas. Iya. Suka dukanya apa pakai Kijang ini? Kalau nggak enaknya sih udah pasti semua orang tuh tahu dari zaman Kijang Doyok sampai Innova itu boros. Yang bensin ya? Itu bensin. Iya. Jadi kalau misalnya ada orang bilang Kijang lo irit, berarti itu bukan Kijang. Kedua, kalau dari sukanya ya ini mobil gampang banget dirawat, asli. Jadi gue nggak pernah worry lah kalau misalnya bawa ini mobil kemana-mana. Karena pasti nih kalau misalnya sampai amit-amit trouble, bengkel pinggir jalan pun udah pasti gampang nih ngakalin. Oke. Ngomong-ngomong kita langsung buka aja mesinnya Mas. Boleh. Wis. Nah, jadi ini adalah mesin legendaris dari Toyota, yaitu 7K 1800cc, 4 silinder, masih overhead valve. Jadi mesin ini masih basic banget. Tenaganya itu 87 horsepower dan torsinya 140 Nm. Kelebihan mesin ini ya udah pasti ya, yaitu bandel banget, terus gampang dirawatnya, dan dia torsinya termasuk gede pada zamannya. Jadi tarikan bawahnya itu enak banget, terutama pas lagi bawa barang. Nah itu bener gak tuh Mas? Betul banget. Jadi emang karena mungkin diciptakannya mobil ini kan buat barang tadinya. Iya. Dari generasi super itu, generasi Kijang sebelumnya. Ditaruh di sini yang jadi mobil keluarga yang lebih enak lah. Jadi dipadu sama mesin yang bandel dan bodi yang gede, lebih gede daripada super, otomatis lebih enak sih. Oke. Dan sebenarnya
7K ini juga favorit engine swap buat Corolla DX ya. Betul, betul. Karena ini 1800 cc ditaruh di bodi kecil kan hybrid tuh. Hybrid, DX. bener. Karena torsinya juga enak ya kan Ah. buat lari segala. Ngomong-ngomong bensin dapat satu berapa mas? Kalau hitungan ini aja ya, hitungan kasar. Secara mesin sehat itu mungkin 1,9 dalam kota. Oke. Ya Kalau- sebenarnya dibilang boros sih pada zamannya ya termasuk irit. Termasuk irit. Ya kalau di zaman sekarang Lumayan. emang boros gitu. Dan kalau yang misalnya yang tahun 97 ini tersedia Matic gak sih mas? Ada, Ada. tapi waktu itu nggak terlalu banyak. Jadi kalau mungkin ya kalau zaman dulu itu orang belum terlalu familiar dengan Matic. Oke. Selain juga jalan juga belum sepadat sekarang. Dan zaman dulu itu mungkin gini, reliable manual itu mungkin lebih awet ketimbang Matic. Matic. Itu mungkin anggapan zaman dulu. Tapi overall mesin selama ini belum ada trouble lah ya. AC juga dingin ya nih ya. Dingin, alhamdulillah. Mantap. Itu Jakarta kalau nggak ada AC, wah udah Iya sih. kacau. Oke. Kita tutup ya mas ya. Sip. Sip. Nah, sini mas. Ngomongin soal body nih mas ya. Kalau Kijang ini kalau nggak salah dulu tuh full press body ya, jadi Betul. bebas dempul. Betul. Jadi setelah Grand Extra itu, kalau nggak salah, udah nggak ada karoseri ya, jadi udah rakitan Astra semua. Jadi otomatis bebas dempul. Oke. Gitu. Dan ngomongin body ya, sebenarnya sasis dan body Kijang ini ya, itu tuh kuat banget loh mas. Karena beberapa kali gue ngelihat footage kecelakaan di jalan, tabrakan ringan, mobil lainnya udah ringset, Kijangnya masih nggak kenapa-napa. Betul sekali. Ditambah ini kan leather frame, jadi Iya. emang buat tempur sih sebenarnya sasis ginian ya. Gitu, dan ditekan tuh nggak kayak mobil zaman sekarang yang penyok gitu, kuat banget. Makanya ini mobil kenapa disukain sama orang-orang khususnya di Indonesia bagian barat itu ya? Karena ya itu tadi, karena sasis masih leather frame, terus juga ketahanan mesinnya juga masih oke banget. Ditambah ruang kabinnya juga lega. Ya. Jadi ceritanya ada gini. Si keluarga ini dia juga punya Toyota Avanza. Nah, terus saya sempat nanya sama dia, kalau keluar pulau pakai Avanza apa lebih irit daripada Kijang? Dia bilang iya, emang mungkin lebih irit secara bensin. Tapi secara kenyamanan dia lebih enak naik Kijang. Iya. Gitu. Selain dia muat banyak, terus juga jalan nanjak itu dia lebih enteng ketimbang Avanza. Oh, meskipun sama-sama RWD tapi nanjaknya lebih enteng ini. Betul. Oke. Itulah siap, kenapa sering kita lihat keluarga di bagian barat lebih senang naik pakai ini. mobil ini. Betul. Gitu. Jadi kalian nggak heran lihat mobil ini tuh banyak banget di lintas Sumatera. Betul. Karena ya tahu sendiri lintas Sumatera jalannya kayak gitu, cuman ya mobil yang paling cocok ini. Iya. Gitu. Terus selain bodi yang kuat, kaki-kaki mas, ini juga kuat. Memang per depan itu udah per keong kalau nggak Keong, salah ya. betul. Dan per belakang ini masih per Masih per daun. daun. Jadi kombinasinya itu pas antara buat ngangkut barang sama ngangkut keluarga. Keluarga. Karena jujur aja sebenarnya kalau mobil ini nggak diisi full agak keras belakangnya. Betul sekali. Tapi kalau diisi full belakangnya empuk. Empuk. Gitu. Ini- Tapi ngomongin soal pelek nih mas, kan harusnya kayak bukan ini ya. Peleknya ring berapa mas? Aslinya dia ring 14. Ring 14. Lebarnya kalau nggak salah 5,5. Terus profil bannya itu kalau nggak salah 185 atau 195. Iya kalau nggak salah ya, lupa. Dan kalau nggak salah sebenarnya peleknya itu kayaknya buatan NK ya. Dan kebetulan karena mobil ini yang long wheelbase ya, Betul. yang LGX, jadi sebenarnya pantatnya lebih panjang. Iya. Gitu. Oke nih mas, kayaknya kita enakan test drive sambil ngebahas Nah, interior. itu lebih enak tuh. Nah iya, Sip. kan adem juga ya. Betul sekali. Langsung Udah gas panas aja banget jalan nih. ya. Nah mas, kita bahas interior mulai dari kelegaan kabin. Karena Boleh. ini memang kelebihannya Kijang ya mas ya. Betul banget. Karena tuh lega banget. Kayak duduk di sofa. Iya betul, betul banget itu. Rata-rata kan mobil baru ya materialnya kan agak murahan. Iya. Kalau ini material joknya Nah, itu itu kayak bludru, betul. iya kan? Enak. Emang bludru sih. Emang bludru ya? Bludru. Enak sih, udah gitu joknya empuk. Betul. Terus kalau yang tipe LGX dia pengaturan joknya udah lengkap ya? Udah lengkap betul. Jadi dia udah bisa reclining, udah bisa sliding. Cuman emang belum ini aja ngatur tinggi joknya itu. Terus yang gue suka juga ini mas ya, khas mobil tua, visibilitasnya luas. Betul, betul banget. Jadi yang generasi setelahnya itu kan Innova. Nah Iya. itu visibilitasnya lebih nggak enak daripada ini. Ini masih Nah, luas banget. masih luas banget. Heeh. Nah, kalau misalnya itulah kenapa gue milih Kijang ya. Jadi
kan gue juga beberapa kali juga pernah pakai mobil yang lain. Bukan karena lu suka atau, tapi emang itu udah pilihan lu. Fungsional. Iya. Fungsional. Karena gue butuh punya Kijang. Bener-bener. Jadi gue udah nggak mentingin gengsi, gue udah nggak mentingin borosnya segala. Karena gue butuh mobilnya. Iya benar. Butuh nyamannya, butuh ngerawatnya segala gitu. Jadi ini kan pilar-pilar kan masih kecil. Masih Jadi kecil. blind spotnya juga minim banget. Minim banget. Makanya gue masih pede lah bawa ini ke gang-gang kecil, gue masih pede. Iya. Karena pinggir-pinggirnya gue masih bisa ngira-kira nih. Iya benar-benar. Ngomongin bantingan suspensi nih Mas, ini karena kita berdua aja jadi belakangnya agak keras ya. Iya betul. Aslinya sih Kijang sih termasuk cukup empuk lah buat mobil material tuh. Betul. Hitungannya sih kalau dari Grand X-Ray kita banyak ke sama-sama Kijang aja deh. Kapsul tuh lebih empuk. Kapsul lebih empuk. Kapsul lebih empuk. Oh. Karena emang mungkin udah didesain buat ngangkut orang ya, Iya, ketimbang keluarga. barang. Terus kalau ngomong kenyamanan juga kekedaban kabinnya sih Mas ya. Nah, dari tadi yang di luar tuh nggak terlalu kedengeran. Betul. Pada zamannya kedap ya pada zamannya. Iya pada zamannya. Ya itulah hebatnya Kijang kapsul ya. Jadi kalau Kijang Super atau Grand X-Ray itu road noise-nya lebih kedengeran juga. Oke. Karena mungkin ya konstruksinya kali ya. Iya. Itu. Terus juga material bodi mungkin lebih bagus yang sekarang. Sama palingan ada yang lucu nih Mas, yang kedengeran itu Visco-nya. Iya. Nah itu makanya entah kenapa di mobil sekarang itu nggak ada Visco. Oke. Padahal kalau misalnya dari sisi keamanan ya, kalau menurut gue itu lebih aman Visco. Kalau dilihat ya, fiturnya juga sebenarnya cukup sederhana tapi lebih ke fungsional. Lebih fungsional, bener. Contohnya kan kayak di sini ada jam digital, Ya. lucu. Terus ada wiper belakang juga. Betul. Wiper belakang dan lacinya. Ada lacinya. Lacinya juga ini masih hitungannya gede loh ini. Oke. Lacinya dia. Jadi bener-bener buat fungsi aja ini mobil. Iya benar. Oke Mas, ini juga ada kelebihan dari Kijang nih. Karena di Kijang-Kijang setelahnya ada kekurangan. Kalau di kelebihan di sini legroomnya enggak. Nah, itu yang gue pilih tuh dari Kijang. Jadi sebenarnya gini, Kijang setelah kapsul itu kalau menurut gue lebih sempit. Oke. ruang kakinya. Nah, dari kapsul ke bawah, apalagi Super sama Kijang Doyok tuh, itu lebar-lebar nih. Iya, lebar-lebar. Makanya jarak jauh pakai mobil Kijang tuh zaman dulu, wah udah paling the best lah. Iya, benar. Karena lega. Iya. Udah gitu kaca belakang sebenarnya bisa dibuka tuh. Iya benar, kaca belakang tuh bisa dibuka. Jadi kalau kalau mau mobil sekarang kan kaca belakang rata-rata mati ya. Iya. Jadi kalau misalnya ada penumpang di belakang terus tiba-tiba AC-nya nggak dingin, itu kan nggak bisa buka tuh. Iya. Jadi nggak ada hawa di belakang. Iya. Gitu. Apalagi cocok banget buat di pegunungan yang Nah, dingin. jadi Kita yang- matiin AC, buka kaca belakang. Betul. Jadi yang belakang tuh masih bisa ngerasain hawa-hawa dari luar. Gitu. Terus kalau ngomongin mesin nih Mas ya, Iya. gue suka karakternya karena ini cocok banget buat dalam kota. Betul banget. Torsinya gede. Torsinya gede. Torsinya gede, jadi ini kayak di gigi 3 gitu. Iya. Di gas dikit tuh kayak Nah. langsung maju gitu. Apalagi pas macet tuh nggak terlalu pegel. Iya. Apalagi kopling enteng segala gitu Kopling kan. enteng. Memang kalau misal di putaran atas emang agak ngempos ya Agak Mas ngempos. ya. Tapi ya itu kan diciptakannya buat Tuh, nanjak. bukan buat naik narik. Iya benar. Bukan buat ngebut-ngebutan. Tapi kalau disuruh ngebut juga masih bisa. Masih ini bisa. mobil. Ini kalau yang 7K speedometernya bisa mentok loh ini. 110. Bisa betul. Heeh. Bisa. Bisa. Masih sanggup ini buat mentok. Nah, terus bedanya sama yang tipe bawah, ini kan giginya udah 5 ya. Iya. LX itu masih 4, Oh masih 4 speed. masih 4 speed. Nah kalau ngomongin pajak berapa nih per tahun Mas? Kalau kita ngomongin mobil ini sekitar 700-an lah. 700-an. Oh murah juga ya. Murah. Padahal 1800 cc loh. Nah, itu Karena kepentok tahun ya. untuk tahun betul. Jadi inget guys, setahun cuma 700.000, murah Iya, banget. Dan untuk kalau mobil ini. ngomongin harga bekas Mas, untuk tipe yang ini? Kalau LGX, kalau pasarannya itu mungkin dia sekitar 50-an up lah. 50-an. Wah, banget itu ya. 50-an up. Ya beda cerita kalau lu ambil yang diesel, Betul. punya yang itu beda. Ya, 50 itu juga biasanya yang basic. Jadi ya lu masih bukan yang kondisi yang terlalu istimewa ya. Iya. Oke Mas, BTW makasih banyak Mas Oke. udah boleh review mobilnya Siap. Mas. Makasih banyak Mas Salib. Siap, sama-sama. Ini mobil emang terbukti awet, badak, banget. ngerawatnya gampang. Jadi cocok lah buat Cocok kalian banget. yang makainya tuh kagak ada ampun. Wah, lu mau abrak-abrakan juga. Iya, tetap Gas awet. aja udah ini Iya. mobil. Iya.
Sampai jumpa di kendaraan tempur berikutnya. Siap. Dadah. Dadah.